warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dokter kita, Dr. Edi Nirwan, SPSM Biomed. Yang terhormat Dr. Yulia, SPN. Yang terhormat kawan-kawan tim PKRS dan yang teristimewa Bapak Ibu pengunjung RSAM. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya? Kami doakan semoga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan tentang stroke ini dalam rangka peringatan Hari Stroke Sedunia ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan mengetahui tentang stroke dari Bapak dan Ibu dokter kita. Dan tak lupa salawat beriring salam kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya Bapak Ibu. Bapak dokter kita, Dr. Edi Nirwan, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih atas kehadirannya untuk meluangkan waktu beberapa menit untuk mendengarkan dari kami dari pihak rumah sakit ingin menyampaikan beberapa hal menyangkut Hari Stroke Sedunia. Jadi Bapak Ibu, tanggal 29 Oktober ini adalah Hari Stroke Sedunia. Hampir semua rumah sakit di Indonesia memperingatinya. Tujuannya apa? Untuk mempromosikan bahwa pelayanan stroke adalah merupakan pelayanan unggulan yang harus dilaksanakan di rumah sakit, termasuk rumah sakit awak, rumah sakit Imam Muhtar. Ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu, kami beritahukan secara singkat, kita tidak berbicara panjang lebar. Yang penting sekarang ini kami meminta memberitahukan kepada kita semua, Bapak Ibu yang duduk di kursi, yang berdiri, bahwa rumah sakit kita, rumah sakit Ahmad Muhtar ini juga melayani dari dulu, melayani pelayanan stroke secara maksimal. Ini ada program pemerintah, ada 4 program pemerintah dicetuskan untuk rumah sakit Ahmad Muhtar ini. 4 layanan unggulan yang harus dilaksanakan rumah sakit Ahmad Muhtar. Pertama, K, kanker. Yang kedua, J, jantung. Yang ketiga, S, stroke. Dan yang keempat, U, uronefro, saluran kencing. Jadi Bapak Ibu, kami sampaikan kepada semua bahwa rumah sakit Ahmad Muhtar mempunyai 4 pelayanan unggulan. Ya, ada pelayanan kanker dengan spesialis kankernya. Kemudian ada pelayanan jantung dengan beberapa orang spesialis jantungnya. Kemudian pelayanan stroke dengan kami bertiga dokter spesialis saraf. Seperti diterangkan tadi, ada saya Dr. Edi, Dr. Nana, dan ada lagi Dr. Ami yang belum datang. Kemudian saluran kencing. Di sini ada 2 orang dokter saluran kencing. Nah, kenapa kami sengaja mengundang Bapak Ibu untuk memperingati Hari Stroke tanggal 29 Oktober ini? Karena dengan dasar yang pertama, kalau awak selama hukum mengetahui bahwa penyakit stroke itu penyakit orang tua ya Pak ya, penyakit berumur 60-70. Nah sekarang umur sekian itu sudah berubah. Banyak sekarang kita lihat stroke usia muda, 32 tahun, 40 tahun sudah stroke. Bapak Ibu saksikan sendiri di keluarga Ibu atau di kampung awak, masih muda, 35 tahun, 37 tahun, sudah banyak stroke. Nah inilah yang kita sampaikan pada Bapak Ibu, supaya bagaimana orang-orang stroke, termasuk keluarga kita misalnya, bagaimana hidupnya bisa berkualitas lagi. Kalau salah moko awak mengetahui orang stroke itu, ya kalau sekali stroke, ya tidak bisa lagi beraktivitas. Apakah seperti itu target awak Bapak? Nah, kalau orang stroke, apalagi usianya usia muda, kan masih banyak pekerjaan yang dikerjakannya, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab istri, suami, dan anak-anak. Nah, bagaimana ini kami menyampaikan dari pihak rumah sakit, ini ruangannya, ini promosi rumah sakit nih, PKRS, promosi rumah sakit, menyampaikan kepada kita semua nih, ibu yang duduk, bapak-bapak sendiri yang tidak perhatian ke sini, mungkin perhatian ke sana dan pendaftaran, memberitahukan kepada kita semua bahwa rumah sakit Ahmad Muhtar melakukan pelayanan stroke 24 jam, termasuk hari libur, hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, ini yang mungkin kami sampaikan kepada ibu semua.
bahwa kadang-kadang kita beranggapan ya, misalnya ada orang kampung kita, keluarga kita stroke, tidak sadar, atau bicara pelo, atau lemah sebelah, kan ya Bu, kan itu gejala stroke. Nah, bicara pelo, tidak bisa bicara, atau lemah anggota badannya, atau tidak sadar. Nah kan kita sebagai keluarganya kan sudah berpikir nih stroke nih. Nah kita harus bawa secepat mungkin ke rumah sakit stroke. Kita bawa ke UGD kita. UGD kita di depan dengan pelayanan yang maksimal, dengan peralatan yang canggih, ada CT scan, ada MRI. Nah inilah yang kita sampaikan di sini supaya kita gerak cepat kepada Bapak dan Ibu semua. Ya, kita pelayanan UGD 24 jam, kita langsung kita scan dan kita MRI pasiennya. Sehingga apa yang kita harapkan dari penyakit stroke ini, kesembuhan pasien lebih maksimal, lebih berarti. Jadi selama Bapak Ibu, kalau awak beranggapan orang stroke masuk dengan tidak sadar, ya kembalinya kadang-kadang meninggal. Kemudian masuknya dengan lemah sebelah kiri, ya pulangnya dengan lemah lagi. Kan itu anggapan awak selama apa? Ya kan? Nah, inilah yang tugas kita dari rumah sakit, bagaimana orang yang lemah sebelah, lemah kakinya sebelah kiri atau lemah tangannya sebelah kanan, bagaimana dia bisa berfungsi lagi, bekerja lagi. Kalau dia seorang guru bisa mengajar lagi, kalau seorang pedagang bisa bekerja lagi, ya. Nah inilah sampai kita sampaikan semua. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa di Rumah Sakit Amang Mutar tetap melaksanakan 4 pelayanan unggulan: stroke, penyakit kanker, penyakit jantung, dan penyakit saluran kencing. Nah, inilah gunanya kita mempromosikan kepada Bapak Ibu semua untuk mengingat kembali bahwa Amang Mutar akan melaksanakan pelayanan stroke secara maksimal. Ya, kita pahami sedikit Ibu apa itu stroke. Awak selama kuliah tahu yang stroke itu kan adalah masalah. Ya, stroke itu ada dua. Yang pertama, tasumbe pembuluh darah di otaknya, kan di Pak. Yang kedua, pecah pembuluh darah otaknya. Kita contohkan ibu yang di kursi roda belakang itu. Nah, Bu, ibu yang di samping Pak Azwan yang duduk di kursi roda itu, ibu pernah stroke itu. Stroke-nya tersumbat. Sekarang sudah sadar, duduk di kursi roda, mungkin di rumah bisa jalan Pak ya? Bisa ya? Nah, bagaimana kita orang-orang yang stroke itu bisa berkualitas lagi, bisa bekerja lagi. Di samping itu kita lihat ini, kasus stroke. Sangat banyak sekali kasus stroke Ibu. 12,2 juta kasus stroke. Satu kasus setiap 3 detik. Coba bayangkan, setiap 3 detik satu kasus, setiap 3 detik satu kasus. Sangat banyak orang stroke sekarang ini. Nah, itu gunanya rumah sakit harus siap melaksanakan di seluruh Indonesia. 29 Oktober dipromosikan sebagai Hari Stroke Sedunia. 1 dari 4 orang akan mengalami stroke. Bayangkan, barang awak duduk misalnya Bu, itu cenderung 1 orang akan menjadi stroke. Kan berisiko tinggi. Ini penelitian dari para ahli ya Bu ya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya disabilitas di seluruh dunia. Disabilitasnya tidak mampu untuk bekerja, tidak mampu untuk mengurus diri sendiri. Lanjut. Orang stroke Bapak Ibu, setiap orang stroke itu prosesnya jelas di otak. Jadi terjadinya kematian jaringan otak akibat gangguan aliran darah ke otak. Nah, kalau kita ingat Bapak Ibu, otak ini adalah bagian penting dari hidup kita. Kenapa Ibu bisa duduk? Kenapa Bapak bisa berdiri? Kenapa saya bisa berbicara? Karena otak kita sehat, karena otak kita normal. Oleh sebab itu mari kita sayangi otak kita ya. Ya, otak bagian penting dari hidup kita. Nah, apa itu dari stroke? Nah, terjadi ya kematian jaringan otak. Nah, kematian jaringan otak ini bisa tersumbat atau pecah. Itulah yang dimaksud dengan stroke. Ya, lanjut. Seperti kita terangkan tadi, ada stroke pendarahan yang pecah pembuluh darahnya atau tersumbat. Kira-kira Bapak Ibu, main lebih parah pecah atau tersumbat? Kira-kira. Tentu lebih parah pecah dah Bu. Dialah tersumbat daripada pecah dah Bu. Tapi biarlah sehat pada tersumbat, gitu dah Bu. Nah, kalau sudah pecah Bapak Ibu, tentu kemungkinannya sembuhnya lebih kecil dibanding rasa tersumbat. Nah, bagaimana sekarang kita orang yang stroke yang pecah itu, orang stroke yang tersumbat itu bisa beraktivitas, bekerja lagi? Kan itu target kita sebenarnya nak. Nah, ini tergantung dari inisiatif Bapak dan Ibu, keinginan Bapak dan Ibu, ilmu Bapak Ibu, kemauan Bapak dan Ibu mengurus keluarga, termasuk orang kampung, termasuk kawan awak, termasuk tetangga awak. Siapa yang stroke, jangan ditunda-tunda, jangan dibawa ke dukun dulu, jangan diambui-ambui dulu. Nah, ini masalahnya Bu. Kalau tidak sadar, weh, kok kan ibuin kumanya, tunggulah dibawa pandai dulu, baru dukun. Ternyata stroke-nya berlanjut, pecah berlanjut, tersumbat berlanjut. Setiap orang tidak sadar, lemah sebelah, lah mengecek pelo, lah beli PTB, ngeceknya buang, lari ke UGD lah. UGD awak 24 jam, BPJS 24 jam, tidak perlu pakai kartu-kartu, langsung bawa ke UGD dulu. Jadi saya cari lo kartu dulu Bu, habis lagi dia nyok, ya.
ada gejala stroke. Nah, ini perlu kita ketahui nih. Ada gejala stroke. Apa gejala stroke? Lemah sebelah, tidak sadar, bicara pelo, tidak bisa mengecek. Nah, itu gejala stroke, Bu. Nah, bawa ke UGD. Nanti di UGD lah akan diseleksi apakah stroke-nya tersumbat atau pecah. Dan kita perlu ingat, layanan UGD kita 24 jam dengan BPJS 2 kali 24 jam. Tidak perlu ibu ragu, tidak perlu minta rujukan, langsung aja ke UGD. Kita 24 jam. Dokternya juga 24 jam, ya. Ya Bu ya. Jadi kita di Mampu tadi tidak mempertimbangkan hari Sabtu dengan hari Minggu, sama aja. Jadi 7 hari seminggu sama saja. Ya Ibu ya. Oke. Nah, lanjut. Kenapa orang-orang stroke nih? Nah, inilah penyebab stroke. Umumnya pria lebih banyak, umur lebih dari 55 tahun. Nah, kemudian ya ada riwayat keluarga dan ada riwayat stroke sebelumnya. Jadi kalau riwayat stroke sebelumnya, kalau orang yang pernah stroke itu kecenderungan untuk stroke kedua akan lebih besar. Ya, lanjut. Kenapa orang stroke? Nah, awak mungkin sama-sama tahu Bapak Ibu ya, orang stroke itu biasanya darah tinggi ya nak. Siaran darah tinggi itu cenderung untuk stroke itu pasti. Nah, bagaimana kita supaya jangan terjadi stroke? Otomatis darah tinggi harus dikendalikan. Bagaimana darah tinggi harus dikendalikan? Tentu berupa awak. Jadi kalau ada tekanan awak tinggi 180, 200, berobatlah ke rumah sakit supaya diberikan obat anti hipertensi supaya jangan terjadi stroke. Nah nih, itulah biang keladinya Bu. Kenapa orang stroke nih? Ini perlu kita ingat nih Bapak Ibu ya. Tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, sakit gula, merokok, gemuk, kurang aktivitas, dan diet yang tidak sehat. Ya. Awak mungkinlah tahu dengan keadaan Niko ya. Cuma mungkin awak tidak memahami dengan lebih paham gitu. Wah, inilah orang-orang yang menyebabkan keluarga kita, orang kampung awak stroke, ini semuanya penyebabnya. Ya. Bagaimana kita mengendalikan ini? Nah, inilah gunanya berobat ke rumah sakit. Kalau tekanan darah tinggi, kita makan obat darah tinggi. Kalau kolesterol tinggi, dimakan obat kolesterol. Ya, kalau kita ada sakit gula ini biasanya keturunan ya. Terpaksa kita harus makan obat gula, ya, obat diabetes mellitus. Merokok, ya dihindarilah merokok, ya. Kemudian kegemukan atau obesitas ya. Kebanyakan orang stroke itu kan orang gemuk nih ya Bu ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan orang kurus bisa juga stroke, ya. Kurang aktivitas fisik ya, orangnya tidak banyak bergerak, banyak makan, banyak duduk aja kerja di rumah. Lanjut. Kita mengulang lagi apa yang saya sampaikan tadi. Lemah satu sisi tubuh, sulit berbicara, terjadi gangguan penglihatan. Kadang-kadang orang Bu, lalu saya nampak orang ni. Awak sebagai anggota keluarga, kalau ada keluarga awak mesti ganda-ganda seorang tu. Tak kau dua nampak orang P3 lah dua nampak dia bawa. Tu macam mana Bu? P3 jadi dua. Tapi kalau orang sudah dua ganda penglihatan itu ada satu gejala stroke. Ya, pusing, ya. Lala lain pusingnya lala berputar dua mana kau. Nah, jangan ditunda-tunda lagi untuk KWD Bu. Kemudian kehilangan simbangan, jalan oyong-oyong ni kau. Lagi kau jalan tu. Kan? Cepat langsung ke UGD. Apalagi sakit kepala, kepas, kesemutan, dan kesulitan menenang. Jadi kalau ada untuk anggota keluarga awak, lagi makan, biasanya sedang makan, tak bisa melulu nasi Bu, ya? Keluarga awak, suami awak, istri awak, selama makan, tak bisa melulu lagi. Lama lebih TB saya nasi itu, la jatuh saya makan itu, nah itu salah satu gejala stroke. Nah, kita langsung ke UGD. Lanjut. Nah, ini untuk kita ingat bersama, ya. Stroke itu nampak gejalanya dari senyumnya tidak bagus, ya. Dari senyumnya tidak bagus dan gerakannya terganggu. Kemudian bicaranya sudah tidak benar lagi, sudah tidak bisa diartikan lagi bicaranya. Kemudian dia mengalami kepas sebelah badan. Seperti tadi ada pandangannya kabur atau pandangannya ganda, dan terakhir ada sakit kepala, ya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, stroke dan olahraga ya. Sebenarnya dengan berolahraga itu salah satu cara untuk menghindari stroke. Dengan berolahraga otomatis peredaran darah di otak kita dan termasuk di tubuh akan berjalan dengan lancar. Ya, lanjut. Nah, olahraga tetap salah satu cara untuk mencegah stroke. Seperti orang gemuk karena tidak berolahraga artinya berisiko untuk stroke. Lanjut. Ya, untuk olahraga mungkin kita lanjut aja. Apakah saya harus berolahraga jika saya sudah pernah mengalami stroke?
Nah, ini pertanyaan yang mungkin pertanyaan sampingan yang kita pertanyakan yang dijawab tidak jelas jawabannya. Kenapa? Karena stroke itu harus ada fisioterapinya. Dan fisioterapi itu sebenarnya sudah termasuk olahraga. Tapi kalau stroke-nya stroke tersumbat, pasiennya bisa jalan, ya setiap pagi harus jalan. Ya setiap pagi Bapak Ibu keluarga awak kalau yang stroke ya, kalau kawan awak misalnya setiap pagi dilatih dia berjalan secara teratur dan terukur. Teratur terukurnya 10 menit tiap pagi jalan, 10 menit tiap pagi jalan ya, untuk merangsang otot-ototnya supaya bisa berfungsi kembali. Itu sebagai termasuk bagian dari olahraga. Ya, lanjut. Kita mengulang tadi lagi, 1 dari 4 orang akan berisiko untuk terjadi stroke ya. Maka oleh sebab itu kita setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, mulailah kita berpikir atau mempunyai inisiatif untuk bagaimana keluarga awak, orang kampung awak, kawan awak sendiri atau istri atau suami awak jangan terkena stroke. Ya, stroke adalah kegawatan yang kita namanya nih. Artinya kita berpacu dengan waktu, Ibu ya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Kalau ada gejala stroke yang kita terangkan tadi, ya, lemah sebelah, bicara pelo, tidak bisa menelan, ya, atau tidak bisa melihat, atau penglihatan ganda, kita berpacu dengan waktu ini. Semakin cepat Bapak Ibu membawa keluarga ke UGD, semakin cepat penyembuhannya. Semakin lambat ke UGD, semakin lambat penyembuhannya. Ya, lanjut. Ya, ini bagian dari penyuluhan kita dengan harapan mereka bahagia. Ada yang gemuk, ada yang kurus. Ya Pak. Bagaimana dengan vertigo itu? Vertigo Pak, vertigo itu apa artinya Pak? Yang Bapak tahu apa arti vertigo? Vertigo istilah umum Ibu ya. Satu orang tahu lah vertigo. Ambo vertigo Pak Dokter. Ambo vertigo. Vertigo itu apa artinya Pak? Vertigo itu saya tahu. Pusing. Siang. Ah, Ibu tahu vertigo pusing. Kita sudah terangkan tadi. Karena awal terangkan tadi Pak ya. Kalau ada pusing, ada vertigo. Kalau pusing kalau balik Pak, nggak bisa tagak lah. Jangan ditahan juga Pak ke UGD. Itu gunanya UGD kita Pak ya. Nah disitulah dinilai apakah vertigo ini vertigo karena stroke atau vertigo karena yang lainnya. Nah nanti di UGD diseleksi itu Pak. Vertigo karena stroke, lain lagi gejalanya diseleksi di UGD. Vertigo karena kelainan THT bisa dipastikan di UGD. Vertigo karena kekurangan uang bisa juga Pak. Orang banyak vertigo gini Pak. Nah, kan susah Pak. Ya Pak. Ya Pak. Di sini gue ingin bertanya tentang Ya. pola makan kita gimana kira-kira Pak, agar jangan terjadi kolesterol, agar jangan terjadi penyumbatan pada pembuluh darah gitu. Ya, pola makan ya Pak ya. Oh, sebelumnya boleh terangkan juga Bapak Ibu. Orang stroke tunda harus berumur 60 tahun. Banyak masih muda 35 tahun stroke. Kenapa? Pola makan yang tidak benar. Jadi kuliner sebenarnya kuliner berserak-serak di pinggir jalan itu tidak benar Bu. Nah, jadi kan terang orang mengenai kuliner perangnya kamu bukan makan yang tidak sehat. Makanan siap saja tidak sehat. Apa makanan sehat itu? Kembali wa zaman-zaman lama Bu, makanan sehat itu adalah sayur, ubi, taruang, labu siam kan gitu nah Pak. Nah itu gunanya gini, dengan gaya hidup lifestyle sekarang ini kuliner yang ya dengan rasa-rasanya yang menggiurkan itu pemacu untuk kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi apa efeknya Pak? Kalau berlemak pembuluh darah awak aku lagi kira selang itu lah tersumbat dia lemak, tentulah tersumbat aliran darah anak. Kalau tersumbat aliran darah otak tentulah timbul gejala yang awak terangkan tadi. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Yang kedua Pak, Ya. mode kedarulah suami kan makanai Stroke. yang kedua. Ya. Pemulihannya insya Allah masih bisa ya Pak ya. Ya. Dengan spontan Ibu bertanya, apakah suami stroke kedua pemulihannya bisa? Yang kedua, kalau tensi rendah, apakah cenderung untuk stroke? Awak telah terangkan tadi, faktor pencetus untuk stroke itu adalah darah tinggi. Nah, ini darah rendah. Pencetus stroke itu tidak. Tetapi perlu ingat Pak yo, faktor penyebab stroke tidak darah tinggi juga Pak. Kolesterol tinggi, kini darahnya lain normal. Tapi kolesterol tinggi, gula tinggi. Karena juga ngerokok 5 bungkus sehari, ndak stroke juga kau tuh. Iyo. Jadi jangan bangga dulu tensi kita rendah. Tensi rendah hanya makan lama-lama tu kan. Gula 300, pelo 3 DBD.
Itu bagus Bu. Memang tensi rendah tidak akan berisiko untuk stroke, tetapi ada faktor risiko lain yang harus awak perhatikan. Oh, Nah, ya Pak ya. Jadi faktor penyebab stroke itu banyak. Kecuali stroke saku ya, tidak BPT dah Pak. Lah stroke saku ini. Nah Bu, pertanyaan Ibu tadi, yang kedua, suami Ibu stroke yang kedua. Bagaimana pemulihannya? Berapa umur suami Ibu? 50. Apakah 50 termasuk tua? Termasuk muda. Tadi kita berbicara angka 5 berapa tadi? 55. Berarti ini namanya stroke usia muda. Kalau stroke usia muda Bu, masih besar harapan awak untuk perbaikan. Bapak aku bisa balik-balik, bakarajo balik, batani balik, menggale balik, ke sekolah balik. Ya Bu, kan itu target nak rajinlah berobat Bu. Berobat, hindari faktor risiko, pergi fisioterapi. Ya. Semangat Bu, suami Bu. Nah, ini mungkin contoh kita bersama. Keterlibatan keluarga untuk menyembuhkan orang stroke sangat tinggi. Jadi dah dokter itu mau orang stroke Pak. Dokter bersemangat obek, sementara istri suami tak tahu-tahu dah. Ada orang stroke Pak, suaminya letak-letak sama istri ikut sekali oleh Pak. Tapi ada Pak tu, suaminya lah nak sadar tu, istrinya ikut sekali. Bila suami ini tidak benar. Nah, ibu seorang istri yang baik, saya bangga dengan ibu. Memperhatikan suaminya, berobat serius untuk suaminya. Insya Allah Bapak ada perbaikan Bu. Semangat Bu ya. Keterlibatan suami, istri, anak-anak, tetangga, kawan sangat besar. Memotivasi untuk orang stroke supaya bersemangat untuk berobat. Kalau lagi semangat suami Ibu, tambah namu apa kalau sakit rumah Bu? Percayalah. Kalau Ibu tidak ada semangat, apa tambah malas ke rumah sakit, tambah tolong ke siapa? Ya. Silakan Pak. saya umur 87 tahun. 87 Pak. Alhamdulillah. Awak tadi sampai umur 87 dah. Apakah dengan memakan obat kimia tidak mempengaruhi kepada organ tubuh yang lain? Apakah memakan obat kimia Tidak mempengaruhi kepada organ tubuh tidak yang lain. mempengaruhi organ yang lain? Ginjal misalnya. Ginjal misalnya. Obat kimia Pak, obat kimianya maksud obat-obat yang Pak dimakan sama sakit ya. Ya. Nah, kalau kita jawab Pak ya, obat kimia itu sesuai dengan indikasinya. Apa obat yang Pak makan? Kalau Pak umur 87 tahun dan tensi Pak tinggi, tentu berikan obat tensi. Sepanjang yang kita ketahui, yang obat tensi itu efek sampingnya sangat minimal, bahkan mungkin tidak ada Pak. Ya. Tapi kalau Bapak sudah cenderung memakan obat tensi, ya silakan lanjutkan. Karena ini mencegah namanya kan. Dan perlu kita ingat, dengan bertambahnya umur, otomatis pembuluh darah Pak lah mulai kaku Pak, lah mulai tagangnya. Jadi tetap berisiko untuk tersumbat. Oleh sebab itu kalau Bapak darah tinggi, tetap silakan makan obat. Kenapa? Manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Kalau kerugiannya Bapak tidak makan obat tensi, Bapak bisa jadi stroke. Tapi kalau Bapak makan obat tensi, lebih aman. Ya, untung 10 rugi cie mau beli ya. Ya kan? Untungnya 10 rugi cie-nya. Ambil acak makan obat. Ya, Bapak 87 tahun nih. Bapak lebih tua kayak di sini nih Pak. Masih segar Bapak nampaknya. Alhamdulillah. Kelahiran 1937 ya. Wah, alhamdulillah 37. Alumni Merdeka orang Pak lagi ya. Ini contoh Bapak nih. Mungkin kalau mau berkonsultasi tanya Bapak ini apa kebiasaan ini. Bapak ini makan ubi begini ya, makan sayur, makan taruang apa? Kita tanya pola makan nih. Belajarlah kenapa Bapak ini bisa panjang umurnya. Kenapa? Mungkin Bapak ada hobi kuliner kan Pak? Apa nak merokok dan apa? Enggak. Nah, kuliner ada hobi merokok dan suka. Merokok enggak pernah. Tidak pernah. Wah. Jarang-jarang juga laki-laki tidak pernah merokok Rata-rata laki-laki merokok semua ada Pak. Mantap Pak. 87 umur Pak. Ya yang lain Bapak Ibu. Tanya aja Bu, tanya santai aja Bu. Melenceng enggak apa-apa Bu. Kita luruskan lagi nanti. Batu Bu. Batu. Oh, batu empedu. Terus? Nah, batu empedu. Besar kedokterannya apa nih batu empedu? Kolelitiasis. Batu empedu itu kolelitiasis. Kira-kira nih dokter muda nih, calon dokter nih. Kira-kira Anda tahu nih apa penyebab kolelitiasis? Coba. Lemak. Kenapa lemak? Ya makanan yang tinggi kolesterol. Jadi lemak nih Bu, jadi batunya di ginjal ada podi empedu Ibu. Ujung-ujungnya kalau batu empedu Ibu, gejala Ibu akan berguling-guling begitu mah. Sakit perut hebat, tahu gede Ibu, dia ronsen di situ nampak batu empedu. Akhirnya empedu Ibu dibuang. Bilang tunggu cik Bu.
Kalau tidak dibuang kan? Tergantung batunya bu. Kalau batu kolam laki mana kayak empedu ya banget nak buangnya bu. Hidup tanpa empedu bisa bu. Ibu yakin tak bisa hidup tanpa empedu? Bisa. Menurut ibu kira dibuang empedu hidup dari ibu kiranya? Bisa. Ada orang hidup tanpa empedu? Empedunya dibuang. Oke, ibu-ibu. Ada lagi pertanyaan? Oh Pak, Iya bu. anu Pak, awak penyakit umur kalau jadi salah kanker ya. Jadi laki motor baru Pak Nah, ini kasus selanjutnya nih. Kasus yang terangkat tadi. Kita ama mutar ada 4. Kanker jantung, stroke dan saluran kencing. Jadi ibu termasuk yang pertama. Kanker ya bu ya. Kanker itu banyak apa? Kanker payudara, kanker rahim, kanker paru, kanker prostat, terakhir kanker di otak bu. Nah sekarang ibu kanker di otak, ada tumor di otak. Sekarang ibu menjalani kemoterapi. Coba bapak bayangkan, ibu ini ada kanker tumor di otaknya, tapi ibu kan senyum-senyum saja, duduknya santai. Nah inilah target awak di memutar bu. Walaupun ada tumor di kepala bu, tetap ada pengobatannya. Nah ibu ini mengalami kemo bu. Ibu ini mengalami kemo. Jadi kalau awak selama kau beranggapan orang tumor otak ujung-ujungnya meninggal, itu mungkin harus kita hindari. Contoh ibu nih, terbayang nggak ibu nih bapak nih, ada tumor di kepalanya, dia sedang melakukan pengobatan kemo. Jadi akhirnya tetap kita berusaha untuk bagaimana mengurangi keluhan atau menghindari penyakit yang ada pada awak. Nah, ibu masih kemo? Ya bu, ya. Satu Pak lah, Ibu maunya mau kemo atau mau dioperasi kepalanya? berhasil lah 2 kali Pak. 2 kali, terus? Mulai. Ya, mungkin waktu operasi tumor-tumor yang ganas-ganasnya sudah dibuang, tinggal sisa-sisanya. Nah sisa-sisanya tidak perlu dioperasi, mungkin dilindungi dengan kemoterapi. Ya bu, jalannya kemo. Kita kan sudah ada kemoterapi di sini, ya. Nah ini contohnya. Ibu dengan tumor otak masih bisa. Ibu seorang Pak Ibu. Nah, bisa sendiri ibu ya. Oke, target kita mungkin seperti itu juga. Kalau ada keluarga yang stroke, dia pergi sendiri, ya. Oke, tetap bu. Ya, silakan Pak. Masih ada lagi Pak? Ya. Ini pasien stroke kita juga nih. Iya Pak. Nah. Jadi apakah agak agak susah mengembalikan kembalian itu Pak? Susah Untuk mengembalikan ingatan. Iya. Susah mengembalikan ingatan. Tapi lama-lama bisa gitu Pak. Lama. Ya. Kita lanjutkan balik Bu ya. Gejala stroke tuh seperti Wak terangkan tadi, masih banyak gejala stroke yang lain Bu. Tidak hanya bicara pelo, tidak hanya lemah sebelah, tidak hanya penglihatan ganda, banyak gejala stroke. Ya Bu, orang lupa, tidak menyambung bicara, lupa dengan nama istri, lupa dengan nama anak, itu mungkin masih gejala stroke. Tergantung di mana tersumbatnya. Nah Pak, kalau tersumbat di otak awak, di pusat memori, Pak lupa pasien. Ya nak, tersumbat di pusat penglihatan, nak nampak atau apa? Jadi otak awak Pak, lah cukup diciptakan Tuhan. Iko pusat memori, iko pusat matematik, iko pusat tingkah laku. Pak ya, iko pusat bicara, lengkap Tuhan menciptakan. Tergantung di mana tersumbatnya Bu. Kalau ama ada gejala susah bicara, tidak ada memori, itu tersumbat di daerah pusat memori dan ubeknya tetap ubek stroke. Nah itu ama gini tuh. Lama-lama ama stroke. Mak, siapa nama mak? Siapa nama? Siapa nama? Lima. Angkat tangan kanan. Nah, lah sekian tahun stroke. Berapa tahun Bu? Hah? Setahun? Belum setahun. Sampai ya, baru ya. Nah, kan Mama bisa dituntun pakai kursi roda ke poli, ya. agak lambe. Ya. Jadi itu gunanya kita berobat ke poli itu menyampaikan pada dokter apa keluhannya. Mak apa gini, amak kok gini lah lupa gini Pak ya. Awak dikatakannya menantunya, pada awak anak kandungnya. Itu contoh nah ya. Terjadi ada gangguan memori, tersumbat di pusat ingatan. Ya obatnya tetap ada obatnya Bu. Obatnya itu tadi prinsipnya melepaskan sumbatan di otak awak. Ya, oke Bu. Pak tadi Pak, ya, siapa?
kasih Pak. Dari gejala yang Bapak tampilkan tadi itu kan sesuatu yang apa namanya membuat kita itu kan khawatir gitu Pak. Jadi kalau seandainya ada terjadi di keluarga, apa langkah pertama yang kamu langsung atau ajarnya Pak? Langkah pertama. Langsung dibawa ke psiko atau ajar langkah pertama? Oke. Dari gejala yang Bapak tampilkan. Ya. Awak ulang-ulang melihat gejala-gejala stroke supaya apa ya stroke? Yang pertama lemas sebelah kiri, lemas sebelah kanan, penurunan kesadaran, tidak sadar mendadak, serang lama, saya galak-galak, serang lama kan Pak langsung lagi saya kan, nah itu aja kenapa? Apa lagi bicara pelo, apa lagi tidak bisa makannya, kayak gini nasi tidak bisa minum Pak. Kemudian apa lagi pusing, apa lagi kebas. Nah apa pertanyakan tadi, apa tindakan awak untuk seperti itu? Perlu kami sampaikan sini. Awak punya waktu Pak 6 jam sampai 6 jam. Itu namanya waktu emas. Ini kita pahami sama Bu. Ada waktu emas namanya golden period 6 jam, 4 jam sampai 6 jam. Apa maksudnya Pak? Kalau orang stroke dibawa dalam waktu kurang dari 6 jam, kesembuhannya akan lebih baik. Tapi kalau orang stroke apa tunggu di rumah dulu langsung setengah hari 12 jam, kesembuhannya akan kecil. Oleh sebab itu aksi dengan Pak, baru ada gejala yang mau terangkan tadi, langsung ke BD. Golden period, waktu emas namanya Pak. Nah itu guna waktu emas. Nah kini Pak tinggal misalnya di Kota Bukit Tinggi, ya mungkin 1 jam sampai dia memutar. Tapi kalau Pak tinggal di jauh apa sih Pak? Apa tinggal di Painan? Apa tinggal di Damasraya? Apa tinggal di Sangka? Apa tinggal di Kumbua? Tentu tidak sampai, mungkin tidak terkajam 4 jam 5 jam. Apa sih Pak? Itu yang tanya Bapak. Ya. Nah, itu gunanya rumah sakit di kabupaten di daerah itu Pak mempromosikan sekarang hidup ini hari stroke sedunia. Dimanapun di Batu Sangka, di Payakumbuh, di Painan, di Padang semua dokter saraf akan mempromosikan seperti yang aku sampaikan itu. Jadi kalau apa keluarga apa di Padang bawa ke rumah sakit Padang, jangan bawa sini. Kalau waktunya dan lewat. Tapi kalau Bapak memperkirakan bisa sampai ke Mutar, silakan bawa sini. Kalau di Painan, tidak mungkin terkejar sini. Di PCC nak kerja dia Pak. Nah situ ada juga rumah sakit. Itu gunanya tadi. Prinsipnya adalah jangan berlama-lama di rumah. Tindakan yang kita lakukan apakah? Oh tindakan mungkin tidak ada Pak. Tidak ada tindakan. Tidak ada khusus, tidak ada. Artinya kalau yang penting Bapak tahu ini gejala stroke harus dibawa ke GD. Tidak ada khususnya Pak. Oke Bu, ya demikian. Kita tutup. Silakan kepada panitia. Demikian saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak kita, Bapak Dr. Edi Nirwan. Tepuk tangan lah Cik dulu Bapak untuk berarti tidak ada yang akan ditanya oleh Ibu Bapak, habis ya Bu? Alhamdulillah berarti semua informasi yang disampaikan oleh Bapak Dokter kita lain meresap sadanya tata limo di diri awak Bu, sangat bermanfaat Pak Ibu. Mudah-mudahan kita semua di sini yang sehat terhindar dari penyakit stroke dan yang sedang dalam keadaan penyakit stroke cepat sembuh. Amin ya Bu. Terima kasih Bapak Ibu telah meluangkan waktunya pada hari ini. Dan kita nggak lama-lama karena Bapak Ibu mau ke poli ya. Sudah jalan ya Pak? Demikianlah penyuluhan kita pada hari ini. Semoga Bapak dan Ibu cepat sembuh keluarganya dan datang ke sini tidak berobat lagi. Hanya untuk misalnya mendapatkan ilmu kesehatan saja. Dan nanti juga kegiatan penyuluhan kita ini dapat Bapak Ibu lihat di Instagram RSAM, di YouTube, di TV-TV RSAM. Kalau ingin mengulang-ulang nanti apa yang disampaikan Bapak ini dilihat lagi bisa ya Bu ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.